Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Nawak Gacor. 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 Nawak, nawak, nawak. Gacor, gacor, 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 gacor. Oke, nah gacor, balik lagi sama gue Jago sama lu siapa? Adit Bocor. Oh, Adit Bocor. Nih kita Baru kemarin gue bawa teman. Sekarang lu udah sombong aja. iya, gue bawa temen dulu hari ini. Parah, gue baru sekali. Temen lu banyak juga. Iya, ada, apa aja? Siapa Gue gue? ada. Ini gue bawa temen gue. Buat temen lagi nggak? Jangan lah. Satu dulu aja kelarin. Temen gua Meli Athana Putra. Ya, maaf ya. Pokoknya maaf. Apa tadi? A-nya? Meli Athana Putra. Susah kan? Iya. Bugi aja sudah. Pak gue namanya. Dia waktu zaman sekolah nulisnya MAP plus 12. 12 nya. Hah? 12. Plus lebih ke 12. Lebih 12. Lebih. Pokoknya Enggak kan. nyampe aja loh. Enggak nyampe apa. Lu tanya lah. Apa nyampe? Plus 12 nya apa? Jadi kayak apa ya, dulu tuh kan plus 17 tahun ke atas. Oh, karena Kalau umur lu 12. Gua suka nomor 12, jadi plus 12 lah Ya, kalau gitu. Kayak pemain Itali. Iya, plusnya plus ya. depannya kecil tapi. Iya. Kocak juga ya MAP Plus Plus 12. 12. Tapi si Meldi ini dia sekarang melalang buana di dunia. Pulang nggak, Bang? Pulang. Tapi dia ingin pulang. Takutnya kalau pulang Jangan nggak sapir. enggak musafir. Pulang Jadi dia pulang mulu, dia pulang Iya, mulu. Alhamdulillah kalau kayak gitu kan. Dia melalang buana di dunia futsal. Ya. Gimana ya? Ya, betul. Lalu di futsal. Jadi Meldi ini sempat dinobatkan sebagai Aduh. nobatkan sebagai Berat juga. dinobatkan Berat ya juga. kan? Sempat dinobatkan menjadi salah satu pelatih futsal muda terbaik Kota Bogor. Benar sih Mel? Ya, bisa gitu. Tapi itu berat banget kayaknya. Oh, berat ya? Iya, Bang. Sekarang udah tua kayaknya. Oh, udah tua. Emang lu masih muda apa? Hah? Bukannya Masih lu- muda, masih muda. Keberatan juga gelar haji santai. Oh. Santai, Bang. Usia lu berapa sih Mel? Sekarang 40 ada? 28. Oh, 28 ya? 28. 8. Mungkin lah kalau 40 kayak lu. Oh, Bang. ah? Kayaknya 40 mah lu Kan udah. kita Gua- seangkatan. iya. Kita seangkatan. Enggak lah, gua lulus sekolah itu 2018. Waduh. Lu lulus sekolah 2000? 17 sebenarnya. Bukan yang sekarang belum lulus ya? Gak lulus gua. Gua lagi sekolah. Kayak Bel, coba ceritain dulu tentang dunia kepelatihan. Kok bisa sih masuk? Maksudnya lu ngelatih dari kapan, Bang? Ngelatih itu pertama kali di tahun 2011. 2011. 2011 itu pas gua baru lulus sekolah. Kebetulan mantan Oh, mantan gimana? cewek, Oh, mantan cewek gua. Kira mantan sekolah, katanya mantan pacar. Jadi tuh pas masih pacaran, kebetulan uanya itu guru gua di SMP 11, terus dipindah di SMP 20 tuh jadi kesiswaan. Nah, dia sempat ngelihat Ngelatih gitu. gua ngebela tim futsal SMP 11, terus ditawarin, "Mel, mau bantuin Bapak nggak ngelatih di SMP 20?" "Oh, boleh, Pak." Nah, dari situ tuh mulai tuh ngelatih, terus akhirnya ngambil dulu tuh coaching klinik futsal, terus mulai ngelatih. Setelahnya ya ngalamin pasang surut lah. Pertama kali tuh main di gor Iya. pada baru-baru kan. Iya. Anak-anak SMP 20 tuh kebetulan ngelatih di pas angkatan kedua, mulai angkatan Iya, kedua angkatan pertama SMP 20. Ya, betul. 10. Betul. Baru nginjak gor, pada gugup, dibantai lah pada saat itu. Iya. Kacau sih itu mah. Iya, ngaco tuh.
Parah. Tapi supporter nggak nyampe turun tuh pasti pantai. Enggak, aman. Maksudnya SMP lu gua dulu. SMP gua nggak SMP, gua langsung SMA. Waduh, Gua langsung SMA gua. Dia lebih ngaco lagi. Langsung SMA nikah sekarang. SMP 20 berarti pertama, dan itu lu punya langsung lisensi pelatihan? Enggak, belum punya. Belum, cuma asisten doang soalnya ya. Enggak, di 20 tuh udah jadi pelatih kepala. Udah pelatih kepala. Karena dia namanya SMP baru ya, sekolah baru itu, jadi biar munculin euforianya aja gitu, istilahnya ekskul tuh pertama kali ini kan akhirnya. Tapi alhamdulillahnya kesini pada enak tuh, Iya. pada terbiasa, jadi pada tahu di Bogor tuh Ada nyampe 20 loh. Oh ya SMP, SMP ya, dulu. gue taunya karena Iya, kan. tahu kan. Terus Angkatan 19. gua sekolah masih Belum Sampai ada. 19, sampai Gua juga 19. betul ya, ngaco juga sih. Ya. Tapi kalau coaching klinik itu dia nerima BPJS nggak sih? Bukan ngapain, bro? Gimana ya, bro? Balasnya ini. Kalau sakit gigi bisa gitu. Iya, gua nggak se-RT nih. Gimana? Coaching klinik BPJ nggak nyambung. Berat ya. Pendidikan. Terus tuh dari SMP 20 ke Ke Pak Nyam 2000. Berapa tahun itu? Berapa tahun di SMP 20? Dari tahun 2011 sampai sekarang sih. Oh, masih sekarang. Sampai Berarti sekarang. dia termasuk ini juga dong. Berarti yang pertama SMP 20 ikut kompetisi. Itu berarti yang pertama Iya, ngikutin betul. lu ya? Iya. Kalau dibilang pelatih terlama di SMP 20, Ya, gua. Ya iyalah Dari awal. Dari Mungkin awal. sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ekskul futsal ya Iya. kan? Pacaran lapangan juga nggak ada. Iya. Ada soal dia sih. Iya, nggak enak sih gua dia. Tapi Dia gua sempat jadi asisten dia di SMP 20. Sehari tapi sehari. nggak kuat. Kenapa emang? Sehari doang. Ada lah biasa. Terus abis SMP Emang 20 kan kalau gua mah panggilan doang. Panggilan Kalau ketika dibutuhkan saya ada. coba Gua buka gua. Nah, setelah 2014 sambil ngelatih 20 tuh ada pelatih SMA 8 dulu namanya Anggara Wisnu Jisung, kakak kelas kita kok. Iya. Nah, itu dia dekat Jisung. Dekat Dekat, Jisung. Dia manggil gua istilahnya, "Mel, ayo bantu ngelatih SMA 8 jadi asisten." Kebetulan udah coaching klinik udah apa, oh boleh deh. Nah, dimulai dari 2014 tuh ngelatih SMA 8 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih. Sampai sekarang nih. Kalau dulu 2014 sampai 2017-an lah masih jadi asisten, sekarang udah jadi pelatih kepala. Pelatih kepala. Lumayan juga. Tetapi itu SMP 20, SMP 8. SMA 8. Iya. Nah, sekarang itu dua nih masih. Itu dua masih. Ada tambahan lagi nih. Ada tambahan. Terus Di 2016 saya diajak sama kaptennya. Kaptennya dulu ada Kapten kosong. mana nih? Kapten SMA Pegiri 3 Bogor. Oh, PGRI 3. Nah, ya Fitri. kosong. Ya Fitri Jalan Baru. Nah, diajak, "Bang, mau ngelatih SMA Pegiri 3 enggak?" Bilang kosong. Oh, boleh tuh. Nah, dari 2016 sampai sekarang juga sih, iya. Sampai sekarang masih awet. 3 tuh berarti masih sampai sekarang. Nah, Berarti lu total untuk sampai saat ini berapa sekolah? total kalau dulu sih sempat SMKN 3 cuman setahun doang karena guru olahraganya ngambil istilahnya ya. Itu kalau tidak salah harus alumni yang ngelatih di situ Oh, ya. gitu. Ada begitu ya, kebijakan. nepotisme gitu. Aduh. Terus ada kampus dulu ST Dewantara Yang di Pradenan ya? Ya, Akropolis. Kampus. STIE Dewantara. Oh, STIE. Iya, dekat Al-Madinah. Ya, Al-Madinah. betul. Nah, di situ sempat lama, cuman karena kampusnya kebanyakan kelas karyawan gitu ya, jadi nggak intinya kurang. nggak aktif, jarang. Terus akhirnya saya lepas sih. Terus berarti lu yang masih aktif sampai sekarang 3 aja? Tiga aja. 3. Sampai 20, SMA 8 sama SMA Pegiri 3 Bogor. Pas dapat ininya apa sih? Dinobatkan tadi. Dinobatkan Dinobatkan ini. Itu yang beban itu. Dinobatkan beban itu kapan tuh? Ya. Sebenarnya nggak ada dinobatkan atau apa-apa juga ya istilahnya ya. Pada saat itu ya kayak yang
paling muda aja di situ. Udah jadi ngelatih. saingannya nggak ada tua semua gitu. Ya, kebetulan Senior senior semua. Terus ini siapa anak muda udah megang 3 sekolah aja istilahnya. Alhamdulillah rezekinya sih. Sebenarnya ngelatih modal dulu pengalaman, coaching klinik, terus ngambil lisensi. Sama pelatih itu yang paling dicari sama sekolah itu pelatih yang istilahnya bisa ngebentuk pemain, bisa ngebentuk siswa yang tadinya banyak. Siswa-siswa tuh bandel ketika saya latih ya cuman dikasih arahan aja gitu. Dia sekolah minta bantuan buat Mel ini perbaikin ya inian attitude iniannya ya saya ini. Nah, kadang saya masuk di situ terus ya saling pengertian aja, saling komunikasi sama sekolah. Kalau dulu kan ingat SMA 8 tiap ada turnamen di GOR pasti kita selalu ikut. Mau menang mau kalah. Ya, mau menang mau kalah. gitu Ya. Nah, cuman setelah ini saya sering dengar curhat dari guru-guru yang udah usianya makin ujur gitu, makin tua. Bapak mah bukan gak mau ini, cuman bapak teh capek kata dia. Nah, akhirnya di kebijakan saya SMA 8, SMA PGRI 3, SMP 20 paling ikutan di GOR itu 2 turnamen. Iya. 2 turnamen itu ada di Spora sama Gama Muda Bokap itu yang difokusin. Kalau emang diizinin sama sekolah barulah ikutan selain itu gitu, selain turnamen 2 itu. Jadi kita fokusin di Spora di awal Maret, Gama Muda di bulan Septemberan lah istilahnya. Nah, di situ juga kan istilahnya sekolah juga, oh iya bener Mel, tapi saya minta konsekuensi Pak kalau ada turnamen di Jakarta atau apa kita ikutin, iya mendingan gitu aja gitu. Toh yang di spend cuma 12 orang, kalau di GOR tuh kebanyakan bapak kudu ngajagaan, kudu apa istilahnya ya gampang Pemain sih. 12 orang lu datang satu Sekolah, sekolah. iya betul harus ngejagain. Nah itu sih istilahnya. Dulu di SMA PGRI 3 juga ada pelatih sebelumnya ada namanya Bang Sopi nanya ke saya, Mel emang di SMA PGRI 3 bener ya? Bener, kenapa gajinya? Gaji lancar-lancar aja atau apa aja? Oh berarti tinggal inian aja, kebaikan-kebaikan kita, inian nurutnya kita ini. Kalau itu jadi bakal bersinergi sih, makanya alhamdulillah kalau ditanya ya itu sih yang kalau ditanya pelatih paling lama di SMA PGRI 3, SMA 8 sampai 20 ya saya gitu tidak aneh-aneh juga. Itu berarti udah karena sering udah yang muda itu sering mempersembahkan trofi juga buat sekolah-sekolah itu ya. Alhamdulillah dapat rezeki. Untuk total nih dari SMP 20 berapa trofi, terus SMA 8 berapa trofi, PGRI 3 yang dari selama lu majalin ya? Oh puluhan ada kali ya. Kalau digabung semua istilahnya. Kalau satu SMP 20 prestasi yang paling paling membanggakan. Dulu tuh ada istilahnya turnamen pilihan gitu, terus jadi awal turnamen dengan nama baru istilahnya SMP 20 ikutan inian, terus sama muridnya yang dari angkatan kedua dapat juara 3 di satu turnamen, terus dapat juara 2 juga kayak gitu sih dari SMP 20. Kalau di luar biasa lah. Iya SMA 8, SMA PGRI 3 banyak sih karena emang paling gampang itu melatih ya tingkat SMA karena tingkat kedewasaannya udah enak, udah nyerap strategi itu lebih enak. Kalau SMP kadang masih bocah, banyak pemain-pemain yang udah SMA, Bang, saya pas SMP mah abang jelasin celingak-celingak istilahnya yang ngerti apa ya, padahal latihan dijelasin, tapi pas SMA ngedenger instruksi dari pelatih, dari abang, gampang diserapnya gitu ya ke tingkat kedewasaan. Dan yang pasti topi piala yang paling banyak sih ya pemain-pemain yang berhasil, entah itu di jalur futsal, entah itu di bidang masing-masing. Ya banyak yang selalu keep kontak gitu, misalnya Bang main dong, kumpul sama alumni, ngumpul dan lain-lain. Itu sih prestasi paling terbesar ya bagi saya kayak gitu. Tapi ini ngomongin masalah pemain,
sering berarti kayak nimbulin bahwa ada satu misalnya pemain yang bisa membanggakan atau bisa bawa nama baik kota bahkan ke nasional gitu. Ada nggak sih? Ada dulu namanya Krisna Rizky. Krisna Rizky itu alumni 8 angkatan 2015 berarti. Dia pemain Porda Kota Bogor, kemarin dapat medali perunggu di Porda Jawa Barat itu. Terus ada dari SMA PGRI 3 itu namanya Azizul Akbar. Dia kuliah di Aceh, jadi pemain di Aceh, sempat ngebela Prapon Aceh. Oh. Itu. Terus ada juga yang baru lulus tahun ini 2 tahun lalu. Dia sempat ngebela kualifikasi Porda Kota Bogor, namanya M. Andri. Pas babak penyisir kualifikasi dia ikut, tapi setelah babak kualifikasi dia dapat kerjaan, akhirnya curhat ke saya gitu, bang ini gimana ya, udah dapat kerjaan atau apa. Nah saya kasih penjelasan, ya udah kalau emang udah ngerti saatnya membahagiakan orang tua, karena di futsal itu pemain Kota Bogor aja yang sukses masih bisa dihitung jari. Iya. Di futsal itu harus kerja kerasnya gila-gilaan, sistemnya. Iya, latihannya gila-gilaan, hokinya gila-gilaan, terus koneksi juga. Iya. Jadi kalau emang lu udah ngerti waktunya membahagiakan orang tua dengan cara selain futsal, ya kerja aja. Saya dukung itu, saya bantuin iniannya, saya kasih tahu, saya bikinin malah surat pengunduran dirinya. Karena ya buat pelatih yang di Poldanya, karena ya saya mengerti lah, support karena kalau emang kadang di hobi futsal itu sebagai hobi aja. Kalau udah lulus sekolah mah pasti udah dewasa, udah inian enak lah ya, kecuali kalau emang benar-benar menghasilkan dari futsal ya, terus ada uangnya bisa daripada kerja gitu kan. Kalau kebuka jalannya, kalau emang adalah istilahnya penghasilan di situ yang bisa netap banget, istilahnya kayak kita kerja atau apa. Banyak juga yang ada anak SMA PGRI 3 kepilih seleksi beasiswa di UBL, terus gak diambil karena dia dapat di negeri. Gitu. Padahal beasiswa, tapi ya kalau emang negeri bisa diambil, ambil aja sih. Berarti kalau untuk SMA tuh bang, prestasi yang paling membanggakan gitu, udah ngasuh tim. Iya. Kalau SMA sih banyak ya, kita juara 1 di GOR, terus juara 2 kemarin di divisi utama. Jadi ada satu turnamen di Spora Cup, ada levelnya gitu. Kalau di BCL masih ada? BCL udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Di Spora itu ada divisi satunya, tim-tim iniannya 24 tim. Oh berarti sekarang liga gitu kan? Jadi divisi utamanya itu 8 tim besar lah istilahnya. Nanti ada sistem degradasi sama promosinya gitu. Nah di divisi utama ini 8 jadi juara 2. Kalah sama Raksasa Bogor lah istilahnya, sama BBS. Itu mah sekolah buat olahraga dia mah. Beda lah, emang udah ada kelasnya sendiri. Itu divisi utama itu berarti cuma sekedar SMA apa emang udah diinin dari SMP? Sekedar SMA. SMA doang ya? SMA 8 tim yang besar lah istilahnya, terus udah bertahan juga. SMA ada si promosi. SMA. Dari abang yang ngelatih itu cuma SMA 8. SMA 8. Yang PGRI itu? SMA PGRI 3 masih di divisi 1. Oh, divisi 1. Divisi utama itu 2 ngelatih 2 tim beda, 1 divisi utama, 1 divisi. Wah, ngatur ininya gimana itu? Tapi lu pernah nggak ya dari adik si Bocor ngomong 2 tim yang berbeda gitu? Lu turnamen nih, ketemu. Nah, lu bakal milih yang mana? Pernah ya, banget. karena gua pernah nyaksiin gitu ya. Ketemu nih antara SMA 8 dan PGRI 3. Dan lu bukan sama SMP 20. SMP aja. Waktu itu turnamen kamu Dabo kalau nggak salah. Itu tuh ketemu nih. Wah, udah bingung. Kebetulan
ada alumni lah istilahnya, alumni yang diambil asisten lah istilahnya. Dia yang latih dua gitu. Jadi saya lepas aja. Oh, mendingan ngelepas dua-duanya. Iya betul. Dan kalau satu kan nanti pada iri-irian, nggak enak juga sama guru-gurunya. Jadi lepas aja, saya di tengah-tengah aja ya, apapun hasilnya support aja. Itu yang pasti Yogi kan yang ngelatih lapangan, yang di gor gak mau dabu. Bukan. Saya, iya. Enggak, maksudnya pas ketemu asistennya pas udah nunjuk. Oh, bukan si Kinto, ini Krisna Rizky Kinto. Nah lu selama melatih di ini ya, selama ini ya ngelatih, itu ngelatih putra aja, putri pernah gak sih? Putri itu pernah, ada paling cuman situasional doang istilahnya. Kalau turnamennya juga nggak begitu banyak. Turnamennya nggak begitu banyak, terus turnamen antar sekolah juga dulu mah sedikit. Pernah ada situasional, tiba-tiba Pak Heru guru SMA 8 Mel ikutan nih turnamen di Pakuan. Nah dibentuklah itu istilahnya, dibentuk latihan. Oh latihan cewek tuh susah. Susah banget ya. Iya banyak dramanya, apalagi dulu SMA kan istilahnya nggak klop. Iya, ini sama itu bisa jadi Ada pecah geng-gengan. apa ya geng-gengan. Terus ada yang jatuh, kalau menurut cowok mah, Ya, kalau menurut biasa. kita mah ya aduh Dia jatuhnya cuma kan kayak Neymar gitu. jatuhnya wajar, tapi kayak si cewek yang jatuh aduh kok aku mau pingsan waduh kayak gitu. Bingung ya. Neymar kalah. Iya, jadi selama turnamen itu berdoanya apa? Gak apa-apa deh kalah atau menang, gak apa-apa, yang penting gak cedera. Iya. Itu doanya istilahnya. Soalnya sempat saya tuh paling ngeri ketika turnamen sempet cowok ada pemain tangannya patah, tanggung jawabnya harus gila-gilaan, terus ada kaki tulang keringnya retak. Itu saya juga sebagai pelatih kepikiran tanggung jawab, nyamperin ke rumahnya ini dan lain-lain. Seharusnya kalau namanya kita udah profesional ya dalam bermain, ya itu udah tahu resiko Udah tahu, kita ya, gitu kan. Cuman ya Karena mungkin tanggung jawab itu lah. tanggung jawabnya itu nggak enak Betul. ya kan sama orang Ya tuanya. betul. Sekalinya orang tuanya ngomong bahwa oh si pelatihnya udah tanggung jawab Ya gitu. betul. Jelas lah yang penting. Ngaco juga ya sampai tangan patah ya, tahu Iya. kita futsal Bogor kan. Iya, Pada betul. ya. Ada juga. Tapi Tarik kamu. sejauh ini ada pasang surutnya nggak sih untuk futsal di Iya, SMA demi 8, SMA PGRI 3, Hmm. terus SMP 20. Kalau sebenarnya futsal Kota Bogor itu kalau negeri pasti ada zaman-zamannya, ada masa-masanya. Iya. Gitu. Kalau dulu angkatan kita dengan pelatih sebelumnya Abdul Majid ya, itu yang Jabu Gisung, Jabu, Kakek, ya. Pemainnya. Pandi, dia pemainnya gila Ya, di bahkan Bogor. di atas atas yang Iya itu. sih. Malah banyak juga yang jadi. Iya banget, Sporter dulu SMA 8 pas angkatan kita sama angkatan atas tuh jawabnya udah nggak usah nonton SMA 8 di penyisihan, nontonnya pas di final aja ya istilah. Akhirnya berganti era ke SMA 8 ke SMA 10 negeri, terus SMA 10 ke SMA 7, SMA 7 ke SMA 9, Iya. SMA 9 sekarang udah rata nih sekarang Bogor masih belum ketebak karena pandemi dan lain-lain juga. Nah itu ada masa-masanya kalau negeri karena ada hokinya juga, ada Dapat yang pemain bagus. angkatan pemainnya bagus, Terus ada SMP-nya yang kadang kan. ada yang kurang. Jadi masa-masa kecuali kalau yang swasta kan sekarang udah mulai merajalela ya istilahnya BBS dengan pemain-pemain penuhnya. ya, tarikan-tarikannya terus- Selalu penuh Iya. Sekarang ada SMK Nuansa dengan jalur prestasinya, dapat ada beasiswa juga, juga, iya. SMA Semantik dengan jalur prestasinya, Iya, KPLP dia dan sudah lainnya. bawa- SMK Mekanik dengan ituan ya, itu SMK swasta itu pasti bakal merajalela sih. Kalau negeri pasti ada pasang surutnya. Karena tergantung dari keinginan. Ya betul. siswanya. Japres pun sekarang pakai wilayah kan. Oh iya, regional. Iya, regional. Kadang ada pemain yang bagus. Tapi daerahnya jauh. Kita udah masuk sini ya, masuk 8 Tapi ya. dari masuk SMP apa gitu ya kan, dari masuk SMP, 8 SD. iya, akhirnya prestasinya cuman juara 1 Kota Bogor. Rumahnya jauh, pental juga. Berarti lu ngerasain juga Bang ya, pas gue SMP kan, SMP gua lagi jaya yang
ya disebut jaya, disebutnya Belandanya Bogor, gara-gara kalah sama BM doang yang umurnya 14 ternyata udah 20 gitu kan. Mainnya pun luar Iya, biasa ya. kalah kan dulu dan itu kan pemainnya pada pindah ke 7 tuh. Gue tahu tuh pada sebelum masuk 7 tuh udah ada rekrutmen sebelum masuk SMA kayak lu masuk 7 aja atau lu masuk 8 aja kayak gitu kan. Lu juga ngerasain gitu Bang? Ngerasain Mut-mutin gitu. Iya, dulu kan dulu 8 ngerajain itu karena SMP 15 udah jadi. Oh iya, setelah angkatan gue 15 udah jadi. Iya, terus 15 udah jadi, masuk 8. Akhirnya udah tinggal moles doang tuh istilahnya. Nah, angkatan lu juga Rajib itu, SPDS, Kintul, Kodai, Pajar sama Dani kan itu udah ngeklop ya istilahnya di SMP 15 ya istilahnya. Kalau 7 sering juara saat itu 7 karena SMP-nya SMP 8. Kalau 7 sering juara 1 ya inian 8 lebih sering juara 3. Iya benar. Tapi setidaknya bisa inilah bisa bersaing ya betul. Karena 7 ya benar. Dia orang dari 5 pemain semuanya menang. Gitu kan maksudnya kan satu pemain di SMP semua. Sama pun di SMP 8, SMA 8 pun gitu kan. Rata-rata paling netting 15. Iya betul. Sekarang tuh sekarang 8 yang bisa diandelin ya harus dari SMP 15 sama SMP 19 karena paling dekat zona. Kalau di SMA PGRI 3 kan kadang juga SMA PGRI 3 hoki-hokian ada bisa tuh ngambil dari 20. Bisa, cuman ya gimana kan istilahnya pas dari PGRI 9. Iya, PGRI 9. Kan sebelahan. Itu mah pindah sekolah, pindah ke gedung doang. Iya, betul. Kalau anak-anak SMP kan pasti pilihannya negeri ya. SMA dulu negeri. Pada SMA negeri dulu. Nah, terus ketika futsalnya bagus banget, pasti udah ditawar. Kalau dia nggak masuk negeri, pasti udah ditawarin SMA SMA swasta. Gitu. Jadi ya SMA PGRI 3 mah nerima yang ngebentuk pemain lah istilahnya kayak gitu. Udah lu bakar apa aja? Oh iya, udah gua ngerokok dulu ya, enggak apa-apa ya? Oke, siap. Ya lama ada setengah jam tuh ngomong. Batang kayunya banyak lagi. Aduh. Tadi dulu nih, gue pengen tahu nih. Oke. Gue gak enak tapi. Kita dulu kan, ya gue juga dulu pernah sering lah, maksudnya ikut ekskul gitu bola ya. Terus untuk gue agak ini juga sih ke arah pendapatan ya. Pendapatan lu sebagai pelatih itu tuh sistem pembayarannya dari sekolah apa dari siswanya? Nah, kalau istilahnya kalau kita udah kesepakatan dengan sekolah, istilahnya nggak cuman dari siswanya doang itu, kita kan udah kesepakatan, udah sowan ke sekolah, udah ketemu gurunya, udah ketemu kesiswaan, itu dapat dari sekolah dapat, terus perjanjian juga sama anak-anaknya tergantung berapa. Kalau gua di 3 sekolah ini dari sekolah juga dapat istilahnya, terus pertemuan seminggu sekali itu, seminggu 2 kali, tapi sekali itu ada iuran misalnya 3.000 sampai 5.000 gitu istilahnya. Iya lah, gue ngerasain soalnya orang ngelekin gue gak berani. Pelatih futsal tiap minggu ya. Oh itu berarti untuk mensejahterakan pelatih. Iya betul. Mungkin barter ilmu lah istilahnya, anak siswanya dapat ilmu, ya kita dapat uang tambahan bensin, makan dan lain-lain. Ya tapi kalau misalnya dari sekolah itu berprestasi ya si siswanya juga pembagian ini suka ini juga sih, suka sialan juga, kayak kan dapat hadiah nih, juara 1 juara 3 kan dapat hadiah tuh. Itu pembagiannya gimana? Kalau itu sih bakal selalu dibicarain ya, sama apalagi anak SMP SMA sekarang kan udah pada dewasa ya. Udah pada ngerti uang. Kadang uang itu sensitif gitu. Jadi daripada kita nggak langgeng, nggak dijadi omongan istilahnya, ya udah kesepakatan aja, lu mau berapa nih kita bagi-bagi, pemainnya berapa, pelatihnya berapa, yang pasti pelatih pasti dapat porsi besar ya. Nah itu ada sekolah dapat gak sih? Iya. Dari sekolah dapat gak sih? Enggak kan? Lain ya. Iya betul. Dari sekolah biasanya bayar kita ngajuin proposal, biasanya dapat uang pendaftaran, uang kartu kuning gitu-gitu.
bola Itu kalau misalnya lu hadiah nih, bagian hadiah sekolah kebagian juga nggak? Misalnya, udahlah gua kasih nih buat sekolah. buat Berapa gitu? buat bikin Enggak. sekolah gitu. Enggak. Waduh, gede juga ya hadiah. Tahu. Iya. Iya. Tapi sekolah pun istilahnya Ngerti kalau gitu. kalau juara dapat bonus. THR pun kalau bulan puasa dapat mulu alhamdulillah. Oh, untuk pelatih gitu. Untuk ya? pelatih ya betul. Lumayan juga lumayan. Gua kira tuh sekolah ada minta untuk kedepannya lagi gitu loh, kayak uangnya tuh diputar lagi, Oh, misalnya lagi, mau iya, ke iya. luar kota Iya, atau betul, gimana. betul. Enggak sih. Nah, kembali nih ke tilas baliknya Meldi. Yo. Ya, di tilas balik ya. Kayak gimana Iya, tilas maksud gue balik? ya. Nah, tilas balik lu waktu zaman SMP sekolah, lu futsal gimana? Maksudnya Pas jadi pemain. main itu gimana? Lumayan sih istilahnya dari SMP pas kelas 1 kepilih turnamen bareng kelas 2 kelas 3 sendiri doang. Di SMP 11 Sabon ya SMP 11. Sembur. Kelas 1 kepilih inian doang, kelas 2 udah jadi starter. Ya. Udah jadi starter, kelas 3 jadi kapten istilahnya. Kapten dulu juga sempat dilirik sama pelatih SMA 6. Ya. Iya. Ditaw- Bukan, Asep. Oh, masih Ah, Asep. ditawarin tuh, ayo masuk SMA 6. Asep Pep gua juga. Dulu bukannya Emang Asep di 6 juga. Dulu 6. bukannya Ihsan ya Dino? Dulu Asep dulu. Asep dulu baru Ihsan ya? Asep dulu. Lama Iya. tapi ya. Ayo masuk 6, iya. Iya pengen aja cuman diarahin gitu doang. Akhirnya nemnya 34 sekian lah istilahnya. Terus masuk Japres juga. Terus pilihannya tuh 2 sama 9 takut nggak masuk. 2 nggak masuk, SMA 2 nggak masuk karena kalah koma. Akhirnya milih 8. Dulu 8 terkenal banget kan istilahnya futsalnya bagus yang Saingan berat. Ya. Dulu 8 tuh futsal kita latihan kelas 1. Cuman kelas 2 kelas 3-nya superior banget istilahnya. Main udah klop. Ya, dulu tuh sempat dibilang di 8 cadangan kalau di sekolah lain mah Main utama. Iya, benar. bisa inti. Kelas 1 sempat kepilih sama Jago juga, sempat main ya Cuma jagain pelengkap lah iya, istilahnya. jagain ini ya, air minum. Aduh, enggak. Pelengkap, terus kelas 2 main juga, kelas 3 ya, kelas 3 berjuang. Iya. Jadi Sama kalau gua tambahin sedikit ya, gua waktu kelas 1 itu dibagi 2 nih, tim mewah gitu kan. Bagi dua. Satu yang kompetisi di IPB, satu lagi di UNAS. Ya, di UNAS. Gua kebagian di UNAS. Ya. Itu tuh Memang masih di yang IPB. AB itu kan zaman dulu. Masih Ya, iya, AB, masih. AB kan Cuman banyaknya. gua ngerasa anjing di IPB enak banget, gua di UNAS udah tidur di mobil empet-empetan begini mobilnya bocor di tengah jalan. Anjing di pinggir toko ada dulu nyampe UNAS kalah. Itu zaman mereka pemanasan. Betul. tapi ada teman gue teman gue pejuang si Epo Iya. ya kan udah badannya keker tiap hari dari rumah ke sekolah jalan kaki ya kan Mana emang rumahnya? ini Ciluar tarik kolot ya kan Sedang juga jalan kaki doi pas sama ban buka baju gue aja setiap tuh kata gue sendiri dongkrak gitu tapi dari situ awal mula Harus pahitnya lah. lu berkembang gitu Ya, kan ya. betul. Kita tahu tilas baliknya SMA 8 pemainnya top gitu kan. Bahkan gua tuh sempet kelas 3 akhir tuh gua memutuskan udah gua berhenti latihan. Kalau gua pribadi ya, gua berhenti latihan, gua udah jadi supporter aja lah kata gua. Ya Oh yang suka teriak-teriak Iya. gitu ya di Iya. tribun ya? Ngomong anjing aja. Iya, gua supporter yang baik yang kalau Yang misalnya beringas. misalnya menang boleh. Kalau Gua kira yang boleh. 217. Kira yang kayak gitu. Tapi berarti lu berjuang tuh dari pemain juga Iya. ya. Dari pemain. Dan selama jadi pemain SMP sempat dapat juara nggak atau SMA gitu? SMP sempat Sempat dapat SMA juga. Jadi memang bukan pelatih kaleng-kaleng. Aduh. Iya. posisi lu sebagai pemain tuh di posisi apa? Dulu di anchor. Ada anchor ya. Duet kadang sama gua. Ya, betul. Gua tuh dulu Lu apaan zamannya. emang? Hah? Lu apaan? Gua dulu zamannya si Lu bukan yang nge-flank sampai keluar ya? di luar terus gitu.
Jaga bola keluar. Takutnya mental. keluar. Dulu tuh kalau zamannya Abdul Majid Sejabu itu posisinya dirubah sama dia namanya. Libero, Ya. Gara-gara dia gue sempet denger tuh. Ya, pemutus. Iya benar. Ya. Libero, mutus, playmaker sama striker. Anjing udah posisinya satu semua. Gara-gara dia. Gue di bagian di libero orang terakhir. Pokoknya kalau kata Jabu itu, Kalau ini biar berarti anchornya. Ya, Ya. betul, enggak. jadi kalau kata dia, udah lo kalau nggak dapet bola kaki. Jadi bola nggak dapet kaki yang penting. Itu tuh dulu 8 tuh terkenal gitu ya Jabu ya. Kalau nggak kaki, kalau nggak bola, Kaki. bola boleh lewat, pemain jangan. Kayaknya semua Pemain bola lewat. Kayak itu dididikan dari tahun Iya. tahun 45 ada. Gitu ya, Bang. Kaki ya, cari kaki. Makanya seneng gua orang kalau jadi libero tuh paling seneng gua. Terus nanti Ajar lawan. kalau Ajar udah lawan. dimarahin sama wasit, kampungan malah dia. Bang. Iya. Ini kan. Sempet kesel juga kan. Kayak balik lagi ke pelatihan lu Mel. Nih, baik. Setuju nggak lu sama cara ngelat? Itu kan disuruh sama pelatih ya, Ya. yang ngajarin pemainnya untuk kayak lu kalau nggak dapet bola kaki lah. Enggak. Lu setuju nggak sih? Enggak sih, enggak banget. Kalau dulu mungkin istilahnya belum ada perkembangan, istilahnya dunia digital juga belum gitu marak istilahnya. Jadi ya itunya itu aja tapi Fight. Ya, Yang penting kita fight. bertarung. Lu ngajarinnya nggak kalau nggak bola kaki tapi pala langsung. Sekarang dengan seiring perkembangan Nah, lu zaman, ganti gimana tuh? iya, Pola pikirnya gitu. yang penting itu gue selalu menanamkan karena sekolah itu pasti pemainnya itu bakal modalnya itu ya ditonton sama orang-orang tersayang Iya, dia, tua juga banyak yang sama nonton. iya, sama guru dia, sama pacar dia, sama apa dia. Nah, motivasinya pasti tinggi tuh. Iya. Saya selalu bilang jangan kalah semangat, jangan kalah komunikasi, jangan kalah kerja keras. Istilahnya kalau lu udah kalah 3 itu, lu pasti dimain-mainin sama lawan, terus pasti hasilnya bakal kalah. Yang paling dasar itu ya kerja keras sama kerja cerdas istilahnya. Kita keras boleh, tapi keras ngerebut bola, bukan mencederai lawan kayak gitu. Tapi 8 ya setahu gua dari untuk SMA 8 sendiri ya, gua bicara SMA 8 nih. Di masa kepemimpinan Meldi itu pelatih Meldi termasuk pemain-pemainnya pada keras juga karena emang sekolah-sekolah lain pun sama ya, karena cuma di masa dia tuh ibaratnya kayak balik lagi ke masa lalu gitu yang keras. Ya, keras. Tapi emang karena fight bola gitu ya. Terus kita main dari bawah juga. Kalau dulu kan seringnya lemparan atau apa. Terus itu sebagai satu taktik istilahnya. Taktikal ya. Iya, satu taktik lempar yang cepat lah. Tapi ketika udah lemparan gagal kita main dulu tuh main taktikal juga. Tapi kalau sekarang kita build up dari bawah istilahnya. Saya salah satu pelatih yang nggak suka gitu main lemparan mulu, tapi ngebangun dari bawah, build up, terus masuk ke open play, masuk ke area finishing, jadi enak kayak gitu. Kayak ini pelatih bola favorit siapa? Pelatih bola ya Pep Guardiola. Pantesan sama kayak si Asep juga nih orangnya nih. Nah, lu pertama Berarti kali- lu fisiknya ngaco banget ya? Kalau mati fisik Ya muntah. begitulah. Belum sampai muntah gua. Lu kalau untuk ini awal mula tuh lu belajar sendiri apa kayak misalnya konsultasi juga sih ke pelatih lu Pelatih misalnya senior atau misalnya. ke yang lain gitu. Untuk ketemu lu gitu. Paling awal mula tuh ya pasti jadi dari pengalaman pribadi ya, Iya. dari pengalaman karena gua berprinsip semua pelatih itu baik pasti. Nggak ada pelatih yang niat jahat buat kaki pemainnya cedera, dia sampai pingsan dan lain-lain, nggak ada pelatih kayak gitu ya. Gua ngadaptasi dari pelatih-pelatih yang pernah ngelatih sebelumnya, gua ambil yang baiknya, gua contoh yang baiknya, terus kebetulan awalnya itu coaching klinik dulu, coaching Berapa tahun klinik. sih tadi kucing? Coaching klinik itu sekitaran 3 harian. Oh, 3 hari. Karena coaching klinik dari pelatih-pelatih ternama istilahnya. Nah, terus habis coaching klinik ya belajar dari Google, YouTube dan lain-lain, pengembangan diri. Terus kebetulan udah lisensi juga, udah lisensi level 1 nasional. Udah nasional. Ngambil kursus istilahnya itu
Terus sama pelatih mah paling penting tuh jangan lupa belajar sih, jangan pernah berhenti belajar, selalu update, selalu upgrade istilahnya biar nggak ketinggalan. Apalagi kan sekarang banyak pelatih muda ya, istilahnya pelatih mula yang lebih istilahnya haus akan ilmu. Nah kalau kita nggak haus akan ilmu juga kita pasti bakal tenggelam sih kayak gitu. Nah, lu nih ke pemain biasanya yang taktik yang sering lu pakai tuh formasinya berapa sih? Biasa sih istilahnya dari awal build up dari 2-2 ke 1-2-1 ke 3-0 dan lain-lain kayak gitu. 2-1-2. 2-1-2. Males gua. Wah, 3-2-1-2. Kipernya di tengah. Ini mancing terus. Bahaya nih. Nah, kita mau nongkrong dia di ini, bersapam. Oh, berarti tetap aja favorit mah 1-2-1 ya? Ya, paling 1-2-1. Berarti kalau 1-2-1 itu pemain inti ya berarti flagnya itu ya? Si apa? Semua. Pernah nggak sih dapet pemain ya udah yang pas-pasan? Ya, sering sih istilahnya kita tuh pelatih itu harus selalu beradaptasi dengan pemain yang ada gitu istilahnya. Kita harus selalu fleksibel dengan taktik istilahnya. Kita ketika masuk satu sekolah kita menyesuaikan taktikal dengan SDM yang ada. Iya, soalnya kan nggak kayak klub lu kan ya, bisa betul, transfer, bisa ambil sumber yang udah ada kan? Ya betul. Terus masuk satu sekolah lain pasti bakal berbeda, nggak bakal ada pakem nggak ada pakemnya lah istilahnya. Semua bisa fleksibel, semua bisa menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan ya. Betul. Tapi gimana tuh cara ngambilnya dari misalnya ya pastilah gua ikut eskul kayak gitu, gua ngeliat juga kadang ada nih yang jago-jagonya belum pada datang nih. Ini yang datang nih ya udah cuma sekedar bisa nendang doang ya, gitu. Betul. Itu lu dari sebagai pelatih gimana tuh perasaannya tuh kayak udahlah berhenti ngelatih aja gua gimana tuh? Yang pasti sih yang paling utama itu semangat ya istilahnya. Kalau di gua berprinsip lu mau sejago apapun kalau lu nggak datang latihan ya gua nggak perlu lu istilahnya. Gua nggak bakal minta ayo dong latihan, bodo amat gua mah sama pemain kayak gitu istilahnya. Kalau lu juga berarti iya betul, attitude tuh penting banget. Kalau lu sekedar bisa punya semangat, ayo kita berkembang bareng-bareng, kita susun bareng-bareng apa sih yang mau kita tuju kayak gitu sih. Kalau misalnya dia udah jago, skill punya, semangat semangat juga gila-gilaan, motivasi juga gila-gilaan, itu paling enak sih. Tapi kalau minimal dia harus punya semangat aja. Sering juga gua ketika orang pemain itu istilahnya dimulai dari nol atau istilahnya dia modal semangat tapi dia latihan pasti gue bakal kepikiran nih suatu saat di turnamen gue pasti bakal pilih dia bagus. Istilahnya meskipun sebagai pemain cadangan 1 atau 3 sampai 5 menit pasti bakal ada mainnya, istilahnya ada mainnya. Itu sebagai bentuk apresiasi gue istilahnya. Lu nggak cuma datang latihan doang kok, gue bakal kepikiran gue bakal masukin lu di satu turnamen atau di beberapa turnamen kayak gitu. Walaupun udah menang 5-0. Ya. Nah, ini pasang surut lu pernah ngerasain nggak sih dimana kayak misalnya masa-masa itu tuh masa-masa kayak yang benar-benar nggak dapet trofi sama sekali, terus gimana perasaan lu? Oh itu sih pernah juga ya istilahnya. Kita udah latihan, bereksperimen, kita udah istilahnya bangun chemistry di luar lapangan kayak gitu, tapi hasilnya tidak selalu berpihak, kalah di 8 besar, kalah di semifinal, perebutan juara 3 nggak dapet apa-apa. Itu sering banget sih istilahnya. Tapi karena selalu percaya gitu istilahnya, generasi bakal selalu ada lagi istilahnya. Kan sekolah kelas 3 lulus masuk lagi kelas 1. Kadang kelas 1 juga ada yang menunjang dan bisa menopang kayak gitu istilahnya. Terus kalau misalnya jenuh, pastilah jenuh banget dulu tuh.
ngelatih mulu hampir tiap hari ngelatih karena tiga sekolah kan. Senin diliburin, Selasa jadwalnya SMA PGRI 3, Rabu 8, Kamis SMP 20, Jumat 8, Sabtu SMA PGRI 3 sama SMP 20. Jenuh banget istilahnya. Nah ketika udah jenuh banget, udah nggak bisa dikontrol ya paling diliburin dulu seminggu. Nggak ngelatih gitu. Ya nggak ngelatih istilahnya, break dulu ya istilahnya, fokus ke diri sendiri dulu, kita perlu istirahat biar nanti semangat lah istilahnya. Ya refreshing point juga kan. Ya betul. Nah lu pandemi kemarin pandemi. Nah itu latihan tetap ada nggak sih sekolah? Karena kan sekolah pas pandemi nggak boleh ada kegiatan. Ya betul. Nah itu gimana lu? Maksudnya masih ada kegiatan nggak? Pas itu pandemi pukulan terbesar banget ya buat dunia futsal di Bogor, di Indonesia juga ya, di Indonesia juga berat banget lah itu istilahnya. Pasti di awal-awal pandemi yang masih merebak banget corona diliburin, udah mau nggak mau, takutnya ketika kita nyoba latihan orang tuanya nggak setuju atau apa, laporan ke sekolah juga yang kena istilahnya, nanti sekolahnya ngelapor ke saya juga yang kena istilahnya. Nah biar kita kan selalu bersinergi lah istilahnya, kerjasama. Saya juga nggak mau ngedahuluin atau apa, pasti diliburin tuh. Tapi sesekali setelah mereda udah setahun libur, setahun lagi bang ayo mulai latihan, ya itu paling sebulan sekali, sebulan 2 kali atau enggak sebulan tuh sparingan doang. Kompetisinya pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang udah mulai merebak lagi lah istilahnya. Cuman ya kayak turnamen di sekolah atau di gor pajajaran yang tempat sakral lah istilahnya. Gor lama tapi. Iya itu belum ada banget istilahnya. Paling ya cuman ada event IO Liga Api atau apa kayak gitu sih. Karena itu sekarang tuh lebih rame di akademi futsal. Oh iya. Turnamennya ya antar sekolah jarang banget lah istilahnya kayak gitu. Dan lu nggak ada keinginan buat melatih di klub? Pengen sebenarnya bikin akademi, soalnya 3 sekolah ini baik yang masih sekolah atau alumni selalu nanyain istilahnya, bang bikin akademi dong, bikin apa. Cuman gue ngerasa gue tidak bisa menjanjikan sesuatu buat bikin akademi ini, karena akademi ini tuh tanggung jawabnya penuh banget, tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena kita nggak cuma narik iuran doang istilahnya, ya barter ilmu oke lah istilahnya, tapi kita harus mikirin juga nih apa jenjang berikutnya buat siswa-siswanya. Dan gue nggak mau akademi gue itu cuman dicap buat narik iuran doang istilahnya, bayar gede doang tapi jenjangnya nggak ada. Karena konektivitas terus link itu perlu banget istilahnya. Kalau gue belum bisa ngejanjiin pemain ini bakal kemananya, ya gue mendingan di sekolah dulu lah istilahnya. Atau gue berencana buat bikin akademi tapi buat alumni ya, yang misalnya kayak gitu kan, alumni yang istilahnya dia bingung udah kuliah udah kerja, biasanya pas dia sekolah selalu latihan rutin atau apa, dia udah banyak yang nanyain, bang ayolah bikin akademi alumni. Gue minimal pengen olahraga aja lah istilahnya, kita nggak ikutan turnamen juga nggak apa-apa, yang penting olahraga. Nah gue melihat celah itu tuh di inian, karena akademi sekarang udah banyak yang bagus juga. Dan gue ngerasa kalau gue mulai dari nol, ada akademi yang istilahnya bisa disupport ini. Kalau pemain-pemain gue bagus, gue bisa ngalihin ke sini nih. Terus dia udah nggak mulai dari nol lagi kayak gitu. Dan gue ngelihat akademi yang buat alumni, bukan akademi lah istilahnya, tempat ngumpul ya, klub. Kalau akademi kan dari nol ya benar, wadah buat dia ngumpul alumni atau para pegawai yang istilahnya gitu, mau olahraga atau mau ilmu juga lah istilahnya. Itu bisa sih. Gua bisnis. Gua siap bantu Komel. Iya, siap bantu. Bisa jadi akademi di bawah Bira. Jangan bisa ya, tidak ada sampingan nih. Aduh. Karena maksudnya kan lu punya sumber daya yang udah ada ya, yang misalnya kayak lu ngelatih 3 sekolah nih,
ambil lah contoh buat dua aja semua. Iya, kan betul. satu pemain jadi satu klub. Iya, karena banyak juga kasus yang pelatih gitu istilahnya megang beberapa sekolah digabungin buat ikut Liga AAPI. Iya, itu iya. di awalnya doang rame. Oh. Kesini-sininya kan karena AAPI tiap hari Minggu atau Sabtu. Kesini-sininya tuh pemainnya pada banyak Sibuk. acara keluarga atau apa. Nah jadi masih belum berani buat mengemban tugas besar itu sih istilahnya, bisa konsekuen apa enggak istilahnya. Banyak tawaran juga, Mel ayo gabung melatih di sini, tapi sebenarnya pengen mulai akademi sendiri, cuman nggak mau terlalu ngebebanin juga istilahnya. Banyak akademi istilahnya mau ikut turnamen ini patungan atau apa. Nah gue pengen istilahnya ayo ikutan turnamen ini, bikin akademi, bayarannya nggak tidak terlalu besar istilahnya. Gue bisa, iya enggak, gue bisa ngehandle, gue bisa bantu bayar. Kalau ikut turnamen gue bisa bayarin pendaftarannya, udah beres gue bisa kasih makan atau apa. Nah gue pengen begitu istilahnya, tidak selalu mengandalkan iuran anak-anak gitu istilahnya. Itu klub boleh lah. Terus nanti cari sponsor. Ya, Luar biasa kan. Mungkin itu berkurangnya karena ya udah itu iseng-iseng sebatas Ya, iseng aja, nggak ya ada. gembira udah besar bisa jadi sponsor. Amin. Boleh kita menaungi dari sekarang ini. Iya. Cuman ya dari iuran. Masalah proposal bisa kalau saya Ada proposal ya. Iya, banyak selam. Tapi liga untuk swasta gitu banyak ya? Banyak. Kan nggak mau dapur kita nggak bisa masuk karena itu liga pelajar. Liga pelajar. Tapi untuk liga jenjang setelah pelajar itu Banyak. banyak kan. Liga setelah pelajar itu ya ada beberapa lah istilahnya, tapi Biasanya liga sekarang kampus itu bisa dimasukin orang luar nggak sih? nggak bisa. Nggak bisa. Harus kampus istilahnya. Ya paling banyak ya masuk rentan umur anak sekolah. Iya. Paling banyak. Paling banyak. Karena paling semangat lah anak sekolah itu. Siapa tahu kan Kalau bisa udah jadi klub. kuliah, udah mulai bekerja ya udah mereka fokus masa depan membahagiakan orang tua lah pasti. Mel, terakhir nih, ya terakhir. Mungkin klub dan lain-lain. Ya, terakhir nih. Terakhir untuk lu kedepannya gimana nih, dan menurut lu anak-anak yang udah lu latih, terus mungkin kedepannya dia harus bagaimana, itu harus gimana kedepannya? Kalau harapan nggak bang? ya harapannya sih gue masih bisa ngelatih ya di tengah kesibukan. Kebetulan setelah pas saat pandemi itu gue nyari kerja, alhamdulillah sekarang udah kerja juga. Nah gue pengen ngumpulin modal istilahnya, yaitu mulai bikin akademi yang menaungin semuanya, terus bikin klub usia setelah alumni kayak gitu. Terus masih bisa istilahnya kalaupun di tengah kesibukan masih bisa ngebagi ilmu ke mereka. Terus bikin IO atau apa dan lain-lain. Terus yang penting selalu bisa berkecimpung di futsal, karena ketika lo udah berkecimpung di dunia futsal itu udah kayak jatuh cinta banget sih istilahnya. Lepas tuh kayaknya susah istilahnya. Jadi ya mudah-mudahan dengan gua bekerja bisa nyisihin pendapatan atau apa, ya gua bisa lah istilahnya. Amin lah. Terus lu ada ini nggak bang? Apa ya? Ya lu sebagai udah ketua lah buat ketua generasi untuk yang misalnya baru nih. yang mau memulai karir sebagai pelatih futsal kayak gitu. Misalnya kan banyak lah pemain-pemain yang kurang kurus lah, tapi dia punya cinta banget nih sama futsal dan pengen memulai karir sebagai pelatih. Ada nggak lu kayak tips and trick aja? Ya buat pelatih muda sih jangan pernah malu buat memulai. Istilahnya kita yang kalau gua di Bogor itu gua lihat seniornya juga tidak anti gitu dengan pelatih muda. Mereka siap ditanya, siap membimbing, siap ngasih tahu yang baik atau apa. Yang penting buat pelatih muda mau mencoba, mau berkembang, mau belajar, ya ilmu itu bisa didapat di mana aja. Dengan lu nonton pertandingan futsal, lu pelajarin di YouTube, terus lu
belajar dari pengalaman pribadi lu itu udah mencukupi banget lah istilahnya, terlepas dari lu bisa futsal atau apa, dengan lu mencoba, dengan lu terjun, lu mendalami, memulai dulu, nanti lu bakal tahu nih stepnya apa yang bakal lu lanjutin. Kalau lu ngerasa itu bekerja, itu works, istilahnya ya lu bakal selalu belajar lagi nanti ketika lu udah ngerasa oh gua cocok nih di dunia ini, ambillah itu dunia ambillah itu kursus kepelatihan. Dengan lu kursus istilahnya bisa membantu juga lah istilahnya. Ya lisensi itu nggak penting amat, cuman itu lisensi itu penting buat ngebantu lu buat jadi legal lah istilahnya kayak gitu. Biar diakui lah ya. Ya betul. Ya udah kok lu mau Itu aja. mau udahan. Ya itu aja nawak pesan dari Coach Meldi. Pokoknya lo kalau mau belajar tentang ilmu kepelatihan atau pemain mungkin bisa sharing sama yang lebih senior ya di sekolah masing-masing ya. Oke, itu aja Nawak Gacor. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nawak Gacor. Bye. Thank you.